Halo, selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman dimanapun. Nah, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai presentasi kami, yaitu Taman Raya Juanda Bandung. Perkenalkan, nama saya Erik Roberto Johan, NPM 2007 11007. Perkenalkan, saya dan Prima Utama dengan NPM 2007 10920. Perkenalkan, nama saya Obniel Sadar Herianto Sidohang dengan NPM 20071110006. Baiklah, kita akan memulai presentasi kami. Pada diskusi kali ini, kami mengambil objek wisata yang bernama Taman Raya Juanda Bandung. Problem Identification Data Collection. Taman Raya Juanda Bandung berada di Jalan Pakar Kulon, nomor 13, Ciburial, Cimayan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dengan kode pos 40198. Taman Raya Juanda Bandung memiliki luas 590 hektar dan berada pada 770 sampai 1330 meter di atas permukaan laut. Terdapat 6 objek wisata dalam Taman Raya Juanda Bandung. Yang pertama, Gua Belanda. Gua Belanda ini diletaknya sekitar 500 meter dari pintu masuk utama dan dibangun pada tahun 1901 dan dipergunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, Gua Jepang. Berjarak 300 meter dari Gua Belanda, Gua Jepang ini didirikan oleh militer Jepang tahun 1942 untuk dijadikan barak militer dan perlindungan. Yang ketiga, air terjun dan curug. Terdapat 2 curug, yaitu Curug Dago, berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, tinggi air terjun sekitar 12 meter. Dan Curug Omas, yang merupakan air terjun yang memiliki ketinggian mencapai 30 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter di atas di Tahura, Juanda. Yang selanjutnya Museum Insinyur Haji Juanda, dan yang terakhir yaitu Tebing Keraton. Tebing Keraton adalah sebuah tebing yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Sejarah dari Taman Hutan Raja Juanda ialah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai hutan lindung dengan nama Hutan Lindung Pulau Sari pada tahun 1912 dan kemudian menjadi aset negara Indonesia setelah Indonesia merdeka. Untuk mengenang jasa-jasa seorang tokoh dari Jawa Barat, yaitu Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia ke-10 yang meninggal tahun 1963, maka Taman Hutan Kota tersebut pada tanggal 23 Agustus 1965 diresmikan oleh Gubernur Mas Hadi dan diberikan nama menjadi Kebun Raya Rekreasi Insinyur Haji Juanda dan kemudian dikelola oleh Jawat Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Kemudian ditetapkan sebagai Taman Wisata Curug Dago pada tahun 1980 dan berganti status menjadi Taman Hutan Raya. Kemudian diresmikan sebagai Hutan Raya pertama Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1985. Masalah yang sering terjadi pada objek wisata yaitu hutan yang kotor. Tidak termasuk Taman Raya Juanda Bandung. Hutan yang kotor disebabkan oleh wisatawan yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan. Solusi yang kami berikan ialah pertama, memberikan hadiah kepada orang yang dapat memberikan bukti pelanggaran orang lain. Yang kedua, menempatkan lebih banyak tempat pembuangan sampah di titik yang efektif dan strategis. Yang ketiga, menginstruksikan kepada tour guide agar menyebarkan cerita rakyat, sehingga para pengunjung lebih menghormati tempat tersebut. Yang terakhir yaitu menempatkan vending machine khususnya sampah, yang memberikan hadiah berdasarkan sampah yang dimasukkan. Baiklah, untuk solusi yang pertama yaitu QR Code. Nah, QR Code akan dibagikan kepada setiap pengunjung ketika membeli tiket. QR Code sendiri memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai tempat mengumpulkan poin. Nah, itu poin itu digunakan untuk sebagai apa? Akan dijelaskan nantinya. QR Code juga dapat digunakan sebagai tempat melapor kepada pihak pengurus Taman Raya bahwa seseorang membuang secara tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Nah, QR Code dapat kita scan menggunakan HP kita. Kemudian kita kirim foto maupun video seseorang secara tidak bertanggung jawab membuang sampahnya sembarangan. Orang yang pihak dari Taman Raya Juanda akan menunggu di gerbang exit dan ketika orang tersebut keluar maka akan ditangkap.
Orang yang ditangkap akan diserahkan kepada pihak yang berwajib karena memang telah melanggar UU yang ada. Pelapor akan mendapatkan hadiah dari pihak Taman Raya Juanda Bandung berupa merchandise dan diskon tiket masuk. Vending mesin. Nah, vending mesin akan ditempatkan di tempat-tempat yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Jadi contohnya di sebelah kiri ada pedagang, itu kita akan tempatkan satu vending mesin di beberapa tempat yang kita anggap ramai pengunjung dan pedagang. Hadiah berupa merchandise seperti gantungan kunci hasil daur ulang sampah. Nah, vending mesin sendiri terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama layar. Layar dapat kita gunakan sebagai tempat memasang iklan. Mengingat harga vending mesin cukup mahal, kita dapat memanfaatkan fitur layar ini. Jadi contoh ada suatu pihak yang ingin memasangkan iklan, dapat kita diskusikan terhadap pihak tersebut dan mendapatkan keuntungan sedikit dari sana. Yang kedua, nah ini, tempat menerima sampah yang akan terbuka setelah QR code di-scan oleh vending. Jadi QR code yang tadi dapat kita gunakan juga di vending mesin ini. Caranya kita scan dulu. QR code akan kita scan. Kemudian kita dapat menaruh sampah di tempat yang nomor 2 ini. Sedangkan QR code kita scan di tempat nomor 3. Nah, sampah yang kita buang akan dihitung beratnya oleh vending mesin ini dan mendapatkan poin sesuai dengan berat sampah yang kita buang. Nah, poin tersebut dapat kita kumpulkan. Kemudian pada akhir perjalanan, yaitu pas keluar gerbang exit, poin tersebut dapat ditukar menjadi merchandise yang ada di Taman Raya Juanda Bandung. Dan merchandise tersebut merupakan hasil dari daur ulang maupun biaya iklan tersebut. Jadi kita memanfaatkan layar, iklan, dan sampah organik tersebut. Lalu solusi yang kami tawarkan adalah peletakan tempat sampah. Dari data yang kami kumpulkan, yaitu di website republika.co.id, jarak yang ideal atau pas antara seseorang akan membuang sampah yaitu 50 meter. Oleh karena itu, kami berencana akan menaruh tempat sampah setiap 50 meter dari area penjualan. Dan tempat sampah sejauh setiap 100 meter dari antara tempat sampah yang tidak ada area penjualannya. Untuk perkiraan jumlah tempat sampah sendiri yaitu sekitar kurang lebih 140 tempat sampah yang terdiri dari 2 jenis tempat sampah yang menerima sampah organik dan anorganik. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, untuk tempat sampah yang warna hijau akan kami gunakan sebagai penerima sampah organik dan tempat sampah warna kuning akan jadi penerima sampah anorganik. Tempat sampah yang kami pilih ini juga memiliki mobilitas yang gampang serta harga juga bisa dibilang cukup terjangkau. Lalu solusi terakhir yang kami berikan adalah tentang cerita rakyat. Konon kata Goa Jepang dan Goa Belanda merupakan hasil dari kerja paksa dan ratusan warga sipil meninggal dalam pembuatan goa ini. Dan roh-roh penjaganya akan menyesatkan orang-orang yang merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Salah satunya yaitu dengan membuang sampah sembarangan. Alasan kami memilih cerita rakyat karena sesuai fakta mayoritas orang Indonesia masihlah percaya akan hal-hal yang mistis, sehingga dengan ada cerita rakyat ini akan melarang warga Indonesia untuk membuang sampahnya. Lalu untuk penyebarannya dapat dengan 2 cara, yaitu dengan membuat alunan lagu dari cerita tersebut yang diputar di pintu utama masuk Taman Juanda Bandung ini. Lalu dari mulut ke mulut, yaitu dari staf ke pengunjung. Ini adalah gambaran suasana saat ini.
dapat dilihat pengunjung Taman Juanda Bandung semakin berkurang dikarenakan kondisi pandemi yang saat ini, sehingga taman ini terpaksa ditutup. Kemudian ini adalah gambaran peta wilayah Taman Juanda Bandung. Bisa lihat wilayah Taman Juanda Bandung luas sekali, yaitu sekitar 550 hektar. Dan dapat kita lihat terdapat titik-titik merah yang menandakan objek wisata yang dapat kita nikmati di Taman Juanda Bandung ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.